warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya semua di rumah, sehat? Alhamdulillah. Di masa pandemi seperti saat ini, anak-anak harus ingat untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kenampakan alam. Ada yang tahu apa sih itu kenampakan alam? Kenampakan alam atau yang biasa disebut dengan bencana alam merupakan segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu nantinya akan membentuk permukaan bumi melalui proses lipatan dan juga patahan. Secara garis besar, kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan wilayah daratan dan juga kenampakan di wilayah perairan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai kenampakan alam di wilayah daratan. Kenampakan daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak dialiri oleh air dan berbentuk padat. Nah, contoh dari kenampakan daratan itu sendiri itu ada gunung, pegunungan, kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah, bukit, perbukitan, kemudian ada pantai dan juga tanjung. Nah, di beberapa contoh ini kita bahas satu persatu dimulai dari gunung. Gunung merupakan dataran yang menonjol dari permukaan bumi dan memiliki kisaran tinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali gunung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh dari gunung yang berada di Indonesia. Itu ada gunung yang masih aktif, yaitu ada Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah dan kemudian Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Kemudian ada contoh gunung yang tidak aktif, yaitu ada Gunung Arjuna yang berada di Jawa Timur, kemudian Gunung Cikuray yang berada di Jawa Barat. Nah, gunung ini sendiri itu dapat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Kemudian, material vulkanik dari letusan gunung berapi itu sendiri yang berupa pasir dan batu itu dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Kemudian, abu vulkaniknya itu juga dapat menyuburkan tanah pertanian. Selanjutnya kita ke pegunungan. Nah, pegunungan ini merupakan gunung-gunung yang menyambung satu sama dengan lainnya. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang luas, relatif datar, dan memiliki tinggi kisaran 300 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini itu terbentuk dari adanya proses erosi dan juga sedimentasi. Nah, dataran tinggi ini itu dikelilingi oleh pegunungan atau bukit-bukit. Nah, sehingga di dataran tinggi ini itu biasanya udaranya itu segar dan juga dingin. Nah, contoh dari dataran tinggi yang berada di Indonesia sendiri itu ada dataran tinggi Gayo yang berada di Aceh, kemudian dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah, kemudian ada dataran tinggi Minahasa yang berada di Sulawesi Utara. Nah, dataran tinggi ini tuh biasanya dimanfaatkan untuk objek pariwisata, kemudian cocok digunakan untuk perkebunan, baik perkebunan teh, kopi, sayuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke dataran rendah. Nah, dataran rendah ini merupakan dataran yang relatif datar dengan ketinggian di bawah 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran rendah ini merupakan pusat pemukiman di mana makhluk hidup itu beraktivitas sehari-hari. Kemudian ada bukit. Bukit ini merupakan bumi yang agak menonjol dan memiliki tinggi kisaran 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada perbukitan. Perbukitan ini merupakan bukit-bukit yang
terdiri lebih dari satu. Kemudian ada pantai. Pantai ini merupakan dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, biasanya di pantai ini itu terjadi adanya pasang surut air laut. Kemudian kita bergeser, yaitu tanjung. Tanjung ini merupakan dataran yang menjorok ke arah lautan. Nah, tanjung ini itu biasanya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan dan juga lalu lintas perdagangan yang biasa disebut dengan pelabuhan. Selanjutnya kita membahas kenampakan yang kedua, yaitu kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang dialiri oleh air. Indonesia sendiri itu memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan wilayah negara. Nah, contoh dari kenampakan perairan itu sendiri itu ada selat, kemudian laut, kemudian teluk, ada rawa, sungai, dan juga danau. Kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai selat. Selat merupakan lautan yang sempit di antara dua pulau, sehingga di sini itu memanfaatkan alat transportasi air, yaitu ada yang tahu apa alat transportasi air? Nah, alat transportasi air yaitu kapal. Nah, kapal ini nantinya itu digunakan sebagai penghubung antara pulau-pulau. Kemudian selanjutnya ada laut. Nah, laut ini merupakan bagian permukaan bumi yang digenangi air dalam dan paling rendah. Nah, laut ini dapat dimanfaatkan kekayaan lautnya, yaitu diambil ikannya, kemudian kepiting, lobster, dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tambak ikan. Kemudian di laut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tambang minyak laut lepas. Kemudian selanjutnya ke teluk. Nah, teluk ini merupakan lautan yang menjorok ke arah daratan. Selanjutnya ada rawa. Rawa ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan di sekelilingnya. Dan biasanya itu daerahnya itu lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Nah, rawa ini biasanya itu dimanfaatkan sebagai sumber cadangan mata air. Selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran yang panjang dan terbentuk secara alami. Sungai ini dapat dimanfaatkan sebagai irigasi pertanian, kemudian transportasi, dan juga pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA. Kemudian yang terakhir ada danau, yaitu danau merupakan cekungan yang besar dan di sekelilingnya itu terdapat adanya sebuah daratan. Nah, danau ini memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada danau vulkanik dari hasil letusan gunung berapi. Kemudian ada danau tektonik, yaitu yang terbentuk dari hasil pergeseran lempeng bumi. Dan yang terakhir ada danau buatan yang secara sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, di sini Ibu telah menyantumkan link, yaitu soal di Google Form
nanti kalian kerjakan ya. Dan juga apabila anak-anak memiliki pertanyaan, anak-anak dapat mengetikkannya di kolom komentar. Sekiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.